Wah, gawat, kacau banget sih ini. Jadi berita ini gue bakalan bener-bener bagi ke kalian, dan semoga ini bisa menjadi bahan pemikiran untuk kedepannya bagaimana untuk kalian mau masuk atau tidaknya di dalam dunia cryptocurrency, oke? Karena kita udah tahu bersama data CPI itu sudah keluar, dan ternyata itu akan membuat imbasnya ke dunia saham, dunia komoditi, dunia cryptocurrency. Dan gue nggak tahu harus bilang apa lagi. Pada intinya gue saranin kalian hati-hati guys untuk masuk dalam dunia cryptocurrency ataupun di dunia komoditi lainnya, saham ataupun stok dan lain-lain gitu kan. Oke, kalau misalkan kalian mau lebih tahu panjang lebarnya bagaimana ke depannya atau ke depannya bagaimana, gue bakal bahas tuntas di video ini, makanya simak sampai tuntas, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Gimana kabar kalian semua? Gue harap sehat selalu, fit, dan terus tetap semangat ya. Di hari Jumat ini jangan lupa ibadah yang buat cowok-cowok yang agamanya Islam. Oke, di video kali ini gue bakalan bahas mengenai Bitcoin lagi, keadaan Bitcoin ke depannya bagaimana. Sumpah, gue sebenarnya udah warning sih di grup di Instagram gue gitu kan. Cuman gue mau bahas di pagi hari ini aja. Oke, buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi channel gue adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi kalau kalian mau dapetin info update news, terus kalau kalian juga mau banyak belajar mengenai pola pikir, sudut pandang, pelatihan mental, dan lain-lain segala macam, gue bakalan rangkum di channel ini. Jadi kalian sudah seharusnya tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan berita update terbaru dari channel gue. Dan gue juga mau ngasih tahu kalian bahwa channel gua itu rutin ngadain giveaway setiap bulan, dan hadiahnya bertambah 1 juta rupiah setiap bulan. Dan sekarang sudah masuk di bulan ketiga giveaway gua, yaitu hadiahnya 3 juta rupiah untuk 5 orang pemenang, masing-masing akan dapat 600.000. Lumayan banget buat kalian untuk serok token-token micin yang kalian rasa potensial gitu kan. Dan kalau misalkan kalian mau ikutan, syaratnya gampang aja giveaway gue tuh. Subscribe aja, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian ngetik. Dan pastikan kalian sudah follow Instagram gue, yaitu di sini Akai atau Akaindis. Dan gue bakal ngumumin di tanggal 28 Februari di tahun 2022. Oke. Ya, tetap semangat ya. Oke. Bentar, gue batuk dulu. Oke. Jadi guys, data CPI sudah keluar, dan ternyata ini mempengaruhi market global. Jadi mengenai dunia saham, cryptocurrency juga bakal kena dampak. Makanya sekarang kalau misalkan kita lihat, semua harga merah ya, kecuali HTB, Hotbit token ya. Itu pun juga gue nggak tahu kenapa Theta juga masuk. Pada intinya memang sekarang kalau misalkan kita lihat bakalan ada sedikit pengurangan, atau orang tuh bakalan takut masuk dalam dunia cryptocurrency seperti itu. Oke, karena bisa aja gue bakalan bahas lebih detail lagi. Jadi ini guys sebabnya, kalau misalkan kalau kalian mau tahu dan prediksi gue ke depan dan planningnya ke depan bagaimana, kalian simak aja video ini sampai selesai. Oke, gue bakalan bahas. Jadi guys, bentar. Jadi guys, data CPI itu kan udah keluar. Nah, ternyata itu kan sebenarnya hasilnya sangat-sangat di luar daripada ekspektasi. Ternyata jadi indeksnya itu di sini dijelasin bahwa jadi dulu tuh yang paling tergede sudah lama banget nih, dari tahun 1982 itu tuh data inflasi seperti itu kayak jarang banget gitu kan. Nah, sekarang muncul lagi semenjak dari 40 tahun yang lalu. Wah, jauh banget ya. Nah, dari situ 40 tahun yang lalu, nah sekarang data inflasi sudah keluar, dan ternyata itu naik guys. Dan apa aja sih yang dipengaruhi data inflasi itu keluar? Dan ternyata itu dipengaruhi pertama, bentar gue baca dulu ya. Oke, yang kena tuh adalah biaya tempat tinggal. Nah, misalkan biaya tempat tinggal tuh mungkin rumah, terus kos-kosan, terus properti mungkin di Amerika Serikat, dan itu kena dampak daripada inflasi ini gitu kan. Dan itu sebenarnya ya, kalau misalkan data inflasi naik seperti ini, apa hubungannya gitu kan? Ya, pasti ada hubungannya, nanti gue jelasin. Pada intinya, data inflasi ini keluar itu tuh benar-benar mempengaruhi semua lini daripada tempat tinggal. Di sini harga kendaraan bekas, harga energi, atau harga energi tuh kalau misalkan kalian nggak tahu tuh lebih ke bensin gitu kan, solar apa segala macam itu. Nah, di situ mempengaruhi semua. Data makanan juga ada nih.
Ya pada intinya tuh dari segi apa ya, dalam artian, nah inflasi telah memakan keuntungan upah yang kuat bagi pekerja. Oh ya, gue juga mau ngejelasin ke kalian sebenarnya gini kan. Menurut gue secara pribadi adalah kalian tuh kalau misalkan mau bekerja di dalam institusi atau dalam artian ke dunia profesional gitu kan, kalian benar-benar harus berpikir bahwa kalau misalkan gue kerja di sini, apakah gaji gue bakal naik atau enggak? Karena guys, kita udah tahu bersama bahwa inflasi itu benar-benar menyerang, oke? Benar-benar menyerang. Jadi kalau misalkan lu kerja nih, gaji lu tiap tahun gak naik-naik, udah mending lu resign, seriusan. Mending lu cari tempat kerja yang mungkin lu bisa aja gaji lu bisa naik. Karena kalau misalkan lu kerja terus dalam 5 tahun, dalam kurun waktu 10 tahun atau 20 tahun, karir lu di situ-situ tok dan gaji lu nggak pernah naik, atau lu nggak dapat promosi apa segala macam, lu sia-sia. Bukan sia-sia sih, meskipun lu harus apa namanya, bantu keluarga lu, hidupin keluarga lu, tapi sayang gitu guys. Karena kenapa? Misalkan lu kerja 5 tahun di situ, gaji lu nggak naik-naik, padahal makanan naik gitu kan. Beli makanan atau bakso, lu beli bakso 5 tahun yang lalu gitu kan, harganya masih 10.000 atau 20.000. Nah mungkin 5 tahun ke depan udah harganya udah beda, mungkin 25.000, 30.000 gitu kan. Nah gaji lu segitu-gitu tok. Paham sampai sini gitu kan. Nah itulah daya inflasinya itu gede banget. Dan makanya gue saranin ke kalian ya, ayo tetap semangat untuk cari kerja sebisa kalian. Pokoknya pada intinya nikmatin dulu aja, dan pastikan kalian kalau misalkan dalam dunia karir, benar-benar kalian mau fokus dalam dunia karir, seriusin dan cari tempat aman atau cari tempat yang benar-benar menunjang potensi gaji kalian agar bisa naik seperti itu. Nah muncul pertanyaan gitu kan, karena kalau misalkan kita lihat dari datanya, memang di sini gue udah tadi malam udah buka ya, gue bilang bahwa data inflasi itu keluar 7,50%, dan itu gede banget woy, karena dari targetnya 7,3 jadinya 7,5. Nah itu tuh orang tuh semua pada kaget. Kalau misalkan kalian lihat nih, gue tadi baca-baca mana tuh ya. Nah kalau misalkan kalian lihat di investing.com nih, kalau misalkan kalian baca data-datanya nih, bentar, ini bahasa Inggris soalnya. Wall Street berakhir turun tajam di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga. Nah data inflasi yang memukul saham global. Pokoknya ini data-datanya tuh kayak memang benar-benar mempengaruhi guys dalam dunia cryptocurrency. Suku bunga apa segala macam tuh, apa sih namanya, saham apa segala macam itu benar-benar kepukul guys. Nah oleh karena itu tapi gue mau ngasih tahu ke kalian, sebenarnya memang bakalan ada event lagi di bulan Maret. Nah di bulan Maret ini The Fed ini bakalan ngerilis yang namanya bakalan mengadakan rapat lagi untuk pembahasan ini guys, apakah dia benar-benar akan menaikkan suku bunga atau enggak. Tapi gue rasa sih bakalan naikin suku bunga, karena memang itu udah dibahas oleh Fed, karena Fed kemarin kan dia udah pernah bahas gitu kan, ini nggak bakal mungkin naik, ini hanya sementara segala macam gitu kan. Tahu-taunya apa, inflasinya naik drastis, dan otomatis dia harus menaikkan suku bunga gitu kan, agar bisa menekan inflasi atau harga pasar di bawah gitu kan. Seperti itu untuk amannya. Karena kenapa? Kalau misalkan inflasi udah gede gitu, negara tuh aduh kacau gitu kan. Coba aja lu bayangin gitu di Indonesia gitu kan, harga bakso jadi 40.000 atau 30.000 satu porsi gitu kan, yang biasa-biasa standar itu mah gitu kan. Lu bayangin aja kacau, sedangkan gaji lu gitu-gitu aja tok gitu kan. Pemerintah juga nggak naikin gaji, swasta juga nggak naikin gaji. Jadi aduh, coba lu bayangin dalam kondisi seperti itu. Jadi makanya negara berpikir bahwa gue harus naikin suku bunga nih gitu kan, dan itu bakalan berdampak banget untuk, jadi orang tuh bakalan kayak masih takut-takut gitu. Tapi kalau misalkan kalian berpikir, bang gimana nih sekarang, kalau misalkan lu mau dalam analisa gua, otomatis memang potensialnya adalah memang dalam artian mungkin dalam 1 bulan ini, atau bukan akhir bulan atau pertengahan bulan ini, itu tuh benar-benar dalam masa ya mungkin agak sedikit naik gitu kan. Karena orang bakalan cari tempat mana nih aset yang gua harus tempatin nih gitu kan. Otomatis mereka harus nyari ke cryptocurrency sebelum tanggal daripada pengumuman bulan Maret ke depan gitu. Oh ya, gue mau ngasih tahu datanya nih. Jadi
Jadi The Fed ke depan dia bakalan ngadain rapat. Kalau misalnya di Januari nih kan ada tanggal 25 26 nih. Nah, oke. Nah, di bulan Februari itu nggak ada agendanya untuk rapat, dan di bulan Maret dia ada agenda rapat nih tanggal 15 sampai tanggal 16. Itu agenda rapatnya dia. Nah, dia bakalan di situ membahas persoalan suku bunga untuk kedepannya bagaimana Amerika Serikat ini, seperti itu guys. Jadi kalau misalkan lu mau saran gua untuk sekarang gimana ya, gue juga takut juga sih sebenarnya yang nyaranin kalian, takutnya kalian juga apa segala. Tapi kalau untuk misalkan kalian bilang, bang analisa lu secara pribadi, oke, analisa gue secara pribadi, gue belum mau masuk dalam dunia cryptocurrency untuk saat-saat ini gitu kan, jujur, karena gue masih takut banget dalam artian hal ini terjadi. Tapi kecuali kalau misalkan kalian mau bermain untuk jangka pendek, short segala macam, it's okay lah segala macam, enjoy aja dengan hal itu. Cuman kalau misalkan untuk anak-anak, kebanyakan kan pendengar gue tuh anak-anak token micin kan, jadi gue harap kalian sih ya enjoy aja dengan market penurunan sekarang gitu kan, karena benar-benar bakalan mempengaruhi dalam dunia cryptocurrency, seperti itu. Datanya sih seperti itu, dan memang ya memang biasanya seperti itu gitu kan, bakalan kena dampak si arah-arah saham ini atau komoditi ini ya, terutama ya cryptocurrency juga gitu kan, seperti itu. Jadi menurut kalian gimana guys? Jadi untuk warning gua, kalian tinggal bagaimana ya. Kalau misalkan menurut kalian ada cryptocurrency yang memang menurut kalian bakalan potensial atau ngepam, it's okay, silahkan. Tapi kalau misalkan kalian mau ngikutin saran gua, ya hati-hati dulu aja. Kalian jangan dulu masuk atau apa segala macam gegabah untuk nyerok santai, karena ya gua rasa sih memang pertama dia bakalan naik dulu, abis itu dia bakalan abis naiknya tuh maksudnya dalam artian kalau misalkan kita lihat chartnya di sini deh. Kalau misalkan kita lihat mungkin naiknya di 44 terus dia setway mungkin di situ, habis itu dia bakalan turun menuju ke 40 atau 39 atau 37 bahkan, seperti itu ya, atau mungkin bahkan bisa jebol ke 33 lagi. Jadi wah, ya enjoy aja dengan market sekarang. Pokoknya pada intinya itu aja yang gue bakalan mau sampaikan ke kalian. Pada intinya mungkin lebih dalam lagi atau detail lagi silahkan kalian riset sendiri secara pribadi. Ini hanya bisa menjadi kayak clue tambahan kepada kalian, bahwa informasi tambahan kepada kalian bagaimana kalau kalian mau terjun ke dunia market di bulan Februari ini atau ke depannya, seperti itu. Oke, gitu aja pembahasan kita kali ini, dan enjoy selalu di channel gua. Dan ya, jangan lupa sebelum kalian close videonya tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan berita update terbaru dari channel gua. Dan pastikan titip salam sama keluarga kalian. Oke, dan dapat salam dari gua, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.